Halo teman-teman, selamat pagi. Sekarang aku sudah ada di Kota Malang, lebih tepatnya berada di depan Stasiun Malang Pintu Timur di Jalan Trunojoyo. Untuk Stasiun Malang ini ada dua pintu masuk, ada di pintu timur ini, bangunan lama, dan juga ada bangunan baru di pintu barat di Jalan Panglima Sudirman. Dan sekarang jam setengah 7 pagi, aku sudah ada di sini dan akan melakukan perjalanan yang cukup panjang dari Stasiun Malang ini menuju ke Jakarta Pasar Senen. Kereta pagi yang baru saja berganti ke rangkaian New Generation dari rangkaian sebelumnya, rangkaian ekonomi tegak 106 tempat duduk. Sekaligus kereta ini juga menjadi penutup untuk kereta kursi tegak ekonomi non subsidi. Ya, aku akan naik kereta api Matarmaja dari Malang ke Jakarta Pasar Senen. Oke, jadi ini Stasiun Malang, bangunan lama. Ke arah sini banyak kursi-kursi untuk menunggu. Dan gedung ini ruang masuknya. Jadi untuk keberangkatan di sini itu nggak hanya keberangkatan kereta komuter lain aja ya, juga bisa kereta jarak jauh. Karena di sini terteranya cuma komuter lain, takutnya salah sangka. Tapi untuk di sini nggak ada face recognition aja. Jadi boardingnya masih manual. Sedangkan ke arah sana tenan-tenan untuk menjual makan dan minum, roti dan sebagainya. Oh ya, di sini juga ada minimarket nih, nyempil di sini sama di sana. Tuh. Oke, ini untuk area dalamnya. Terdapat beberapa kursi. Ternyata loketnya di sini teman-teman. Baru ingat. Loket lokal ya kayaknya, cuma ngelayani kereta lokal aja. Terus di situ ada meja komputer untuk cetak boarding pass kereta jarak jauh sebelum boarding ke sana. Atau teman-teman kalau misalkan nggak pengen ribet pakai tiket elektronik aja, boarding pass. Nah, nanti boardingnya di sana masih belum ada face recognition. Oke, ini penumpang kereta api Matarmaja ternyata sudah boleh masuk. Kita langsung masuk aja deh. Oke, ini dia kereta api Matarmaja, sudah tersedia di jalur 1. Ini salah satu alasan lain kenapa aku naiknya dari stasiun Malang yang bangunan lama. Karena keretanya standby di dekat stasiun yang lama. Nah ini, ekonominya sudah ekonomi New Generation. Kita ada di ekonomi 1 di paling depan. Nanti kita jalan ke sana sambil lihat-lihat rangkaian yang dibawa kereta api Matarmaja. Salah satunya kereta makan tuh, yang menjadi daya tarik aku juga. Selain ekonominya yang sudah New Generation, walaupun modifikasi. Oke, kita menuju ke depan. Ini ada kereta makan di antara ekonomi 5, ini ekonomi 5 dan ekonomi 4. Jadi untuk rangkaian kereta api Matarmaja sekarang ada kereta makannya ya. Sebelumnya kan kereta makannya sambung sama pembangkit. Ini juga kereta makannya, kereta makan modifikasi teman-teman, dari sebelumnya kelas bisnis. Nah ini M109101 D.ML Malang, dimodifikasi oleh Balai Asa Tegal barusan tuh 27 Agustus 2025. Nanti kita kesini ya. Oke, ini ekonomi 2. Kita di ekonomi 1 paling depan. Aku duduk di kursi 17C. Jadi sebenarnya tuh aku melakukan perjalanan sama temanku teman-teman. Cuma temanku batal, itu makanya aku pilihnya ekonomi 1 juga. Biasanya kan aku pilih agak belakang ya. Dan ini ekonomi 1 17. Waduh, dapat depan kita teman-teman. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita taruh barang dulu. Kinclong.
masih kosong. Oke, kita di sini. Wow, dapat jendela full. Mantap. Nggak apa-apa lah depan ya. Bagian kanan juga. Terus nanti di sini bakal tertempel lokomotif. Kita paling depan di belakang lokomotif persis. Dan ini dia ekonomi Matarmaja yang sudah new generation walaupun modifikasi. Oke, mumpung masih kosong, kita review wajah baru dari kereta api Matarmaja yang sudah berganti rangkaian ke new generation walaupun versi modifikasi, tapi sudah cakep banget nih. Yang sebelumnya ekonomi Tegak ada pada depan 32, wah itu perjalanan jauh Malang Jakarta bakal kerasa banget kalau misalkan keadaannya penuh juga. Nah, sekarang sudah diubah kayak gini, kayak kereta api Belambangan Express Jakarta Banyuwangi, terus kereta api Berantas Blitar Jakarta dan sebagainya yang sudah berganti ke rangkaian ini. Kereta api Matarmaja ganti ke rangkaian baru ini di tanggal 28 September kemarin, bertepatan dengan hari ulang tahunnya KAI dan juga hari ulang tahunnya kereta api Matarmaja yang ke-42 juga. Yaudah, kita review aja rangkaian ekonomi Matarmaja yang sudah ke new generation ini. Nah, kursinya sudah beradap ke depan semua ya. Jadi nggak ada yang balik ke sana atau ada hadapan, walaupun kursinya bisa disetel nih teman-teman. Oh, di bawah-bawah situ ada kuning-kuning pedal untuk memutar kursi, biar kursinya bisa berbalik ke arah sana juga. Nah, kalau misalkan berkeluarga bisa nih kursinya diputar. Kita coba aplikasikan ya. Tuh, injak. Nah, tinggal diputar aja. Bisa nggak ya? Oh, aman. Nah, cuma kekurangannya space di tengah ini menjadi lebih sempit ketimbang yang nggak diputar tuh. Ini juga ada rak bagasi dan AC-nya nih dingin banget teman-teman. Mantap. Oh ya, terus di sini juga ada LED. Nah, ini bertuliskan Kereta Api Indonesia, suhu 18 derajat dan logo KAI. AC-nya tersembur berpusat di sini. Terus itu ada CCTV nomor sarana K301408 untuk kapasitasnya 72 penumpang. Ada TV juga. Terus apa lagi ya? Ada rute map. Nih, dari stasiun Malang ke Jakarta Pasar Senen berhenti di banyak stasiun ini. Nah, kalian baca sendiri, screenshot sendiri, baca sendiri ya. Banyak banget. Untuk perjalanan kereta api Matarmaja dari Malang ke Jakarta ini menempuh 15,5 jam, lama banget memang. Walaupun sudah ganti ke rangkaian ini, tapi kecepatan rangkaian ini memang terbatas banget, hanya 100 km per jam aja. Oke, ini stasiun Malang pagi hari. Di sebelah sana ada rangkaian stainless steel new gen, ekonomi new generation atau ekonomi kasta tertinggi. Di atas ekonomi new generation modifikasi, yang itu yang new generation asli ya. Stainless steel buatan PT Inka. Itu adalah kereta api Majapahit dari Jakarta ke Malang juga. Bisa dibilang keresaannya Matarmaja ini, kereta api Majapahit. Cuma rangkaiannya udah lebih bagus, waktu tempuhnya juga lebih cepat. Kereta api Majapahit itu dari Jakarta ke Malang cuma 12,5 jam. Itu ada kereta api Ketel ya, yang standby, kayaknya persiapan berangkat juga. Oh, ternyata dari arah Malang Kota Lama ada kereta masuk nih. Kereta apa jam segini ya? Gajayana kah? Atau Malabar? Oke, Gajayana yang pakai seragam baru, seragam livery baru maksudnya. Haha. Pakai livery HUT KAI. Kayaknya cuma Gajayana ini aja loh. Belang. New image. Haha. Kaget tiba-tiba loh, kok belang. Kirain LD ada tulisan 8-nya tapi.
Ya, Gajayana masih menggunakan eksekutif stainless generasi pertama, berbeda dengan Majapahit dan juga kereta api Jayabaya yang sudah new generation untuk rute Malang Jakarta, bahkan kereta di stasiun Malang. Kayaknya bentar lagi KTL ini berangkat. Kita lihat sinyalnya aja. Ini sinyalnya masih mekanik nih. Stasiun besar tapi masih mempertahankan sinyal mekanik, mantap. Sambil menunggu lokomotifnya terpasang, kita lihat-lihat bagian luar rangkaian kereta api Matarmaja. Secara tampilan luar memang kita familiar ya dengan bentukan kayak gini, mild steel dan juga kaca-kaca bulat di sarana sebelumnya ekonomi Kemenhub. Yang artinya sarana ini ada lagi di jalur Malang ya, tapi dalamannya udah ganti aja. Sebelumnya kan Majapahit ya yang pakai rangkaian gini waktu masih kursi tegak 80 tempat duduk. Sekarang rangkaian ini kembali lagi ke sini di kereta api Matarmaja, sudah dalam bentuk lain, sudah dimodifikasi jadi new generation. Nah, seperti ini. Nah, di sini bisa terlihat ya tren marknya E, yang artinya kecepatannya maksimal 100 km per jam. Makanya waktu tempuhnya lama. Selain itu nanti juga ada momen silang dan beberapa momen susul juga. Ini juga ada 41, ini adalah berat maksimal yang bisa ditampung di rangkaian ini, 41 ton, dan jenis roda yang digunakan ini 5, bogi K5. Rodanya di bawah gak kelihatan. Nomor sarana ekonomi 1 kereta api Matarmaja pada perjalanan kali ini K301408 Depo ML. K3 adalah kereta kelas ekonomi kursi tegak hingga ekonomi new generation, yaitu kodenya K3 semua. 0 adalah kodifikasi untuk kereta yang tanpa penggerak, harus ditarik lokomotif. 14 tahun mulai dinasnya sebelum new generation tahun 2014, dan 08 urutan ekonomi di tahun 2014. ML yang bertanggung jawab perawat atau kepemilikan Depo ML atau Malang. Ya, Malang ini yang punya sarananya. Jadi ini rumahnya kereta api Matarmaja sekarang Malang, yang dimana kereta api Matarmaja itu sebelumnya gabung dengan kereta api Bengawan, membutuhkan 3 rangkaian untuk 4 perjalanan, 2 kereta api Bengawan dan 2 kereta api Matarmaja. Sekarang kereta api Bengawan tektok ya, pakai rangkaian sendiri, dan juga Matarmaja juga sudah ada rangkaian sendiri, 2 transit, dan 2 rangkaian sebelumnya ekonomi tegak itu dipencar-pencar kabarnya ya, yang masih pakai ekonomi tegak dimanfaatkanlah itu, Doho, Siliwangi dan sebagainya. Oke, nah ini lokomotifnya datang nih. Kita rekam proses penyambungannya. Donol 1 lokomotifnya. Oke, sudah tersambung. Lokomotif dinasnya CC201 8909 atau CC201 yang tahun mulai dinasnya tahun 1989, urutan ke-9. Ini lokomotif juga hasil modifikasi teman-teman dari BP203 di tahun 1989-an. Jadi bukan Donol 1 asli juga ini, lokomotif modifikasi juga. Oh, suara idle-nya ya.
Nah, sebelumnya rangkaian Matarmaja kayak gitu tuh. Sekarang udah ganti. Haha. Proses tes rem statis. Ini rangkaiannya mulai maju dan percobaan pengereman. Kereta api Matarmaja. Matarmaja sendiri merupakan akronim atau singkatan dari Malang, Blitar, Madiun, dan Jakarta. Jadi nama Matarmaja merupakan singkatan dari rute perjalanannya ya. Nah, kereta api Matarmaja mulai beroperasi di tahun 1983 dari Malang ke Jakarta. Sebelum itu kereta api Matarmaja ini punya pendahulu, yaitu kereta api Maja dan kereta api Tatar. Kereta api Maja itu rutenya dari Madiun ke Jakarta. Terus kereta api Tatar ini bisa dibilang feeder untuk lanjutan penumpang dari Madiun ke Blitar. Waktu itu mentoknya cuma sampai Blitar di tahun 1970-an. Kemudian di tahun 1983 ditarik hingga ke Malang dan namanya menjadi kereta api Matarmaja. Yang sebelumnya memakai kereta kelas ekonomi tegak 106 tempat duduk, yang bermula kereta ini adalah kereta subsidi. Jadi harganya murah, disubsidi oleh pemerintah. Kemudian subsidi tersebut berakhir di sekitaran tahun 2019 kalau nggak salah. Terus di tahun 2019 sampai 2025 ini, sebelum 28 September kemarin, itu berjalan tanpa subsidi. Jadi tetap menggunakan ekonomi 106 tempat duduk, tapi tidak disubsidi. Dan membuat harga tiketnya yang cukup lumayan mahal untuk ukuran kereta ekonomi tegak 106 tempat duduk. Sebelumnya itu harga tiket kereta api Matarmaja di sekitaran 270 sampai 300 ribuan. Itu pakai ekonomi tegak 106 tempat duduk. Nah, akhirnya di tanggal 28 September rangkaiannya diganti ke New Generation walaupun modifikasi, tapi harga tiketnya bisa dibilang naiknya nggak terlalu drastis, masih sekitaran di bawah 100 ribu. Itu masih mending ketimbang kereta api Pasundan kemarin yang naiknya sekitaran 100 ribu lebih kalau misalkan nggak di promo. Ya, Matarmaja ini masih worth it untuk hitungan kenaikan harga tiketnya. Ya udah, kita nikmati perjalanan kereta api Matarmaja dari Malang ke Jakarta full trip. Kita nikmati karena untuk perjalanan kereta api Matarmaja ini mendapati dua momen. Yang pertama, kita melewati antara Malang Blitar yang pemandangannya cakep, dan juga nanti di lepas Semarang itu juga kita mendapati pemandangan pantai. Semoga aja sih belum gelap ya. Kayaknya sih juga belum gelap. Sekarang jam 7.38. Ini persiapan berangkat 2 menit lagi dari stasiun Malang. Di sebelah kiri itu ada rangkaian kereta api Kertanegara yang dilansir ke jalur 2. Kereta api Kertanegara dari Malang ke Purwokerto. Yang akan berangkat tuh kalau nggak salah 8.20 ya. Sekitaran 40 menit selisihnya dari kereta api Matarmaja. Tapi nanti kereta kita akan disusul kereta itu nanti. Padahal selisihnya 40 menit. Ya karena Matarmaja ini nanti jalannya cuma 100 km per jam aja. Yaudah, ini persiapan berangkat dari stasiun Malang, kereta api Matarmaja. Perhentian pertama kereta api Matarmaja di stasiun Malang Kota Lama. Jadi di Kota Malang itu ada 2 stasiun, Malang tadi sama Malang Kota Lama ini. Kereta api Matarmaja berhenti di semua stasiun. Kebanyakan sih memang berhenti di semua stasiun kecuali Gajayana yang ke arah Jakarta. Itu bablas di sini. Tapi juga ada beberapa penumpang yang standby. Lumayan banyak penumpang untuk kali ini. Dan di sini juga ada rangkaian kereta ketel. Kereta ketel yang tadi kita rekam di stasiun Malang ke arah sini rangkaiannya, dan akan dibawa ke depo Pertamina ke sana.
Oh ya, sekalian kita review untuk fasilitas yang kita dapatkan di kereta api ekonomi New Generation ini pada rangkaian kereta api Matarmaja. Nah, di sini ada tatakan meja untuk naruh-naruh barang ataupun gelas kayak gini. Naruh-naruh barang, HP saat ngecas dan lain-lain. Di bawahnya ada stop kontak untuk mengisi daya. Nah, ini alat-alat yang diperbolehkan. HP, laptop maupun tablet. Jadi yang dayanya di atas ini sudah pasti nggak diperbolehkan ya. Pastikan dayanya setara dengan ini. Lanjut di area sini untuk kondisi kaki ini bisa selonjoran. Jadi di bawah situ ruangannya cukup luas ya. Jadi bisa kakinya bisa luasa. Nggak seperti di stainless New Generation itu mentok. Jadi nggak bisa luasa kayak gini. Nah itu sudah kita bahas tadi. Terus di depan sini ada kantung untuk menyimpan barang. Ini aku simpan botol ukuran 1,5 liter. Cukup nih, mantap. Soalnya ya elastis juga. Terus di atas itu ada kantungan. Di bawah, di belakang sini juga ada. Terus ada tirai ini. Gimana tuh? Nah, oke, ada tirai. Mantap. Terus apa lagi? Oh ya, kursi ini juga bisa di recline, bisa direbahkan. Nah, jadi tinggal dipencet dan direbahkan. Mantap. Terus apa lagi ya? Ya kayaknya cuma itu aja selain yang tadi kita bahas di pertama-tama. Untuk kursinya keras nih sih, tergolong keras untuk yang ini. Pernah dapat yang empuk juga di kereta api kayak baru sebelum ganti ke stainless sama kereta api Belambangan kalau salah juga empuk waktu itu. Oh berantas bukan Belambangan. Yaudah kita nikmati perjalanan kereta api Matarmaja Ekonomi New Generation dari Malang ke Jakarta. Sebentar lagi kita akan menikmati pemandangan yang pertama di antara Blitar hingga Malang. Delapan 8.05 kereta api Matarmaja sampai di stasiun Kepanjen awal 2 menit. Dan yang naik dari stasiun Kepanjen lumayan. Interior toilet di kereta ekonomi New Generation. Nah kurang lebih seperti ini ya. Ini pakai kloset duduk. Kayaknya semuanya pakai kloset duduk deh. Gak ada yang kloset jongkok. Nah oke, mari kita masuk. Oke, seperti ini toiletnya. Mantap. Ada lampu-lampu yang memberi kesan estetik di area cermin ini. Mantap. Terus ini ada hand dryer. Canggih ya, kayak di mall-mall. Ada wastafel keran, sabun, ada kompartemen untuk naruh barang, ada kantungan juga. Ini klosetnya, kloset duduk. Ada flusnya. Nah, ada jet shower, tisu, pegangan, dan bersih juga nih. Ada tempat sampah juga. Mantap. Oke, kereta api Matarmaja sekarang berhenti di stasiun Sumber Pucung. Kayaknya jarang banget ya lihat kereta api jarak jauh berhenti di sini. Apa cuma Matarmaja aja, dan ada juga yang naik ternyata. Wah, membantu sekali ya berarti ya stasiun Sumber Pucung ini. Walaupun masih belum ada peron tinggi, semoga dikasih peron tinggi ya, dan bisa lebih banyak lagi kereta jarak jauh yang berhenti di sini.
harga tiket kereta api Matarmaja ini, dibanderol mulai dari harga 350.000 untuk di hari weekday. Jadi hari Senin sampai hari Kamis, harga tiket kereta api Matarmaja dari Malang ke Jakarta itu di kisaran 350.000. Sedangkan di hari weekend, di hari Jumat, Sabtu, Minggu, harganya lebih naik, yaitu sekitaran 375.000. Harga ini tuh hanya berbeda sedikit dengan kereta api Majapahit yang kastanya lebih naik lagi karena bukan modifikasi, new generation asli. Tapi meskipun begitu, untuk jadwalnya sih memang berbeda ya. Kereta api Matarmaja dari Malang ini kan pagi banget, sedangkan kereta api Majapahit sore. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan. Kereta pagi pun nyaman, kereta api sore itu lebih nyaman lagi. Tapi balik lagi, jadwal yang teman-teman pengen untuk tiba di tujuannya itu, nah itu bisa dipikirkan lagi. Kalau dibandingkan dengan Majapahit sih memang harganya sedikit ya, berbeda hanya sedikit, sekitaran 10-20 ribu. Bahkan di waktu-waktu tertentu harga tiketnya sama. Tapi kalau dibandingkan dengan kereta api Jayabaya, jelas amat berbeda. Jayabaya itu 400 lebih, bahkan hampir 500.000 kalau nggak salah. Jadi untuk dari Malang ke Jakarta, baiknya antara kereta api Matarmaja ini, kalau nggak kereta api Majapahit, disesuaikan aja jamnya. Ya siapa tahu nanti kereta api Matarmaja rangkaiannya jadi bikin naik lagi menjadi stainless steel new generation, dan kecepatannya juga meningkat, waktu tempuhnya berkurang. Semoga saja.
Kembali berhenti di stasiun Kesamben. Udah masuk Kabupaten Blitar. Tadi pemisahnya Jembatan Lahor. Ini dari antara Malang Blitar aja berhentinya udah 4 kali ya. Malang Kota Lama, Kepanjen, Sumber Pucung, Kesamben. Belum ke arah sana tuh, masih banyak tuh. Jam 9.17 perjalanan kereta api Matarmaja sekarang sampai di stasiun Blitar. Sekarang stasiun Blitar peron tinggi ya, berkanopi juga, diperpanjang hingga ke arah sana. Nah, di sana ada yang ngumpul-ngumpul. Ini adalah calon penumpang kereta api Doho dari Surabaya, Kertosono, Blitar, kemudian nanti ke arah Malang hingga Surabaya kota lagi. Bersiap di jalur 2. Di sini kereta api Matarmaja akan bersilang kereta api Doho. Jadi ini momen kereta api Matarmaja disilang untuk pertama kalinya ya. Disilang kereta api Doho, kereta api lokal. Di sini juga ada rangkaian terparkir, rangkaian ekonomi new generation juga. Ini adalah rangkaian kereta api berantas dari Blitar menuju ke Jakarta Pasar Senen. Keberangkatan jam 12.55 kalau nggak salah. Jadi selisih kurang lebih 3,5 jam dengan kereta api Matarmaja. Kalah sama ekonomi lokal. Ternyata ada penumpang bully juga, baru nyadar aku yang naik kereta api Doho ini. Kondisi penumpang hingga selepas stasiun Blitar di ekonomi 1 ini masih tergolong lowong ya, masih agak sepi. Mungkin nanti Kediri, Tulungagung biasanya pengisi penumpang yang lumayan tuh di sana. Dan stasiun-stasiun depan yang masih banyak tuh di sana perhentiannya. Madiun, Semarang, Solo. Atau nih ekonomi 1 nanti terisi berapa orang? Aku nggak bisa prediksi karena ekonomi 1 ya biasanya sih kalau misalkan beli di loket itu pasti dipilihkan ekonomi depan. Kalau misalkan nggak banyak request. Kita akan tiba di stasiun. Mundur. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun, mundur. Persiapkan diri Anda. Periksa dan berikan barang bawaan Anda. Perjalanan kereta api Matarmaja sekarang sampai di stasiun Tulungagung. Tapi sebelum stasiun Tulungagung juga berhenti di stasiun Lulut. Jadi sekarang berhenti di stasiun Tulungagung awal 3 menit. Akan kembali nanti pukul 9.59. Dan ini kondisi penumpang yang naik dari stasiun Tulungagung. Lumayan ya. Berarti cukup banyak peminatnya nih kereta api Matarmaja nih. Jam pagi sih soalnya ya, sampai Jakarta nanti pun nggak ganti hari. Tapi nggak tahu juga ini penumpangnya sampai Jakarta apa enggak juga.
10.22 awal 4 menit kereta api Matarmaja sampai di stasiun Kediri, menyilang kereta api Singasari dari Pasar Senen tujuan Blitar via Lempuyangan Jogja. Kali ini Singasari yang ngalah. Tapi nanti di depan sana kita bakal mengalah dengan suatu kereta subsidi lagi, kereta Kahuripan. Lupa di stasiun mana, Susuan apa Pinggiran gitu. Pokoknya di depan sana kita bakal ngalah silang. Haha. Kali ini kita menang silang dulu dengan kereta Singasari. Di sini jadwal berhentinya hingga pukul 10.30, masih 7 menit lagi. Nah, ini stasiun Kediri sekarang. Udah peron tinggi dan kanopi peron ke arah sana. Panjang sekarang. Rangkaian-rangkaian panjang kayak Singasari, ini masih turah-turah ya. 12 kereta cukup lah. Singasari ini 11 kalau nggak salah. 10.40 kita berhenti di stasiun Minggiran untuk minggir dari perjalanan kereta api Kahuripan dari stasiun Kiara Condong Bandung tujuan Blitar. Nah, ini kereta subsidi yang menghilang kereta non subsidi yang sudah new generation di stasiun ini. Minggir di Minggiran, haha, unik juga ya namanya, momennya juga, haha. Di sini berhenti kurang lebih sekitaran 10 menit untuk tunggu bersilang. Karena di antara Malang sampai Kertosono itu masih single track, jadi masih mendapati proses persilangan. Kalau nanti lepas Kertosono sampai Solo, hingga lepas Berumpung hingga Jakarta, itu bakal papasan aja. Nah, di lintas Malang Kertosono sama Solo Semarang, Solo Berumpung, itu masih mendapati persilangan. Nanti kalau nggak salah di antara Solo Berumpung, itu ada 1 kali silang kalau nggak salah. Nah, yang di sini itu persilangan terakhir yang ini dengan kereta api Kahuripan. Persiapan masuk stasiun Kertosono, dan di stasiun Kertosono, sebelum masuk stasiun Kertosono itu ada percabangan jalur, pertemuan jalur dari arah Surabaya, Mojokerto, Jombang. Sedangkan jalur yang kita lewati dari Malang, Blitar, Kediri, dari Surabaya juga sih sebenarnya. Cuma rata-rata keretanya berawal dari Malang dan Blitar. Nah, itu kesana ke Mojokerto, Jombang, Surabaya. Ya, tahulah kereta yang lewat sana banyak. Nah, bertemu di stasiun Kertosono.
Dengan kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Madiun. Oke, ini persiapan masuk stasiun Madiun. Seperti biasa, kita lihat dulu sebelah kanan ini ada PT Inka, tempat produksi kereta api, khususnya stainless Mugen yang sekarang sudah banyak beredar. Nah itu ada full eksekutif kayaknya ya. Bahkan rangkaiannya Mater Maja ini sebelum dimodifikasi itu buatannya PT Inka. Dan juga rangkaian stainless kereta api pertama, New Image dan sebagainya. Mulai tahun 1986 PT Inka sudah memproduksi kereta api sendiri di Indonesia. Oh, ini ada rangkaian nih. Rangkaian apa nih? Oh, kelas bisnis teman-teman. Punyanya Cirebon, Purwokerto, Surabaya, Pasaturi. Oh, ini kayaknya buat ini ya, pengiriman KRL ya. Disimpan di sini. Pakai sarana kelas bisnis yang memang nggak dipakai. Ini masuk stasiun Madiun. Di sini kita berhenti sampai 12.19 kalau nggak salah ya. Jadi masih 7 menit lagi. Oke, perjalanan kereta api Matar Maja sudah sampai di stasiun Madiun. Di mana stasiun Madiun ini adalah pendahulu rute perjalanan kereta api Matar Maja yang bernama Maja dulu. Jadi dulu Matar Maja awalnya bernama Maja dan startnya dari sini. Madiun, Maja, Madiun, Jakarta. Di sini dilakukan proses pengisian air toilet dan juga ganti masinis tadi di stasiun Madiun. Jadi masinisnya dari Malang ke Madiun atau sampai Blitar ya tadi ya, nggak lihat yang Blitarnya. Pokoknya sampai Madiun ini juga ganti. Di lokomotifnya rumahnya Madiun, rumahnya di sana tuh. Nah, cuma dia kayaknya bakal lanjut sampai Jakarta, nggak pulang. Nah, di sebelah sini area PT Inka Madiun, tempat memproduksi rangkaian kereta dan juga sudah mengekspor ke Filipina, Bangladesh, dan bahkan Inka sekarang sudah buka cabang di Banyuwangi. Yang Banyuwangi itu kalau nggak salah juga produksi gerbong datar buat Sumatera. Sama baru-baru ini KRL juga, KRL Inka itu lanjutan produksinya di Inka Banyuwangi sana. Nah, ini deponya kosong nih, nggak ada lokomotif yang standby, pada jalan-jalan semua. Belas 18 pas berangkat stasiun Madiun. Perjalanan kereta api Matar Maja sekarang sampai di stasiun Magetan. Dan di sini momen penyusuran yang pertama kalinya kereta api Matar Maja di sini berhenti hingga pukul 12.47 atau 17 menit karena akan tunggu disusul kereta api Kertanegara yang tadi kita rekam langsirannya di stasiun Malang. Dan sekarang keretanya akan menyusul di stasiun Magetan ini. Ini dia stasiun Magetan. Terbilang kecil sih, cuma untuk Magetan ini lumayan banyak kereta yang berhenti. Sebenarnya pengen ke belakang ya, pengen dapat peron, terus ke area stasiun sana lebih enak, lebih adem. Cuma males, harus jalan. Enggak ding, deket ke Ekonomi 2. Jalan ke sana apa ya? Mumpung masih lama. Oke, kita di sini dulu karena panas di sana. Dan di sini juga enak ambil spot buat kereta api Kertanegara yang akan menyusul. Nah, ini kereta makannya beda sendiri ya, warna Tosca. Kayaknya lepas Solo aja deh ke sini nanti. Apa lepas Semarang? Sekalian lihat laut. Tapi nggak tahu nanti rame apa enggak. Tadi pas aku cek ternyata penumpangnya rame teman-teman. Ya mungkin karena aku di ekonomi 1 juga sih. Ekonomi awal. Jadi lebih cepat terisi daripada ekonomi-ekonomi belakang. Ekonomi 1 tadi hampir full. Yaudah, kita tunggu Kertanegaranya.
Oke, itu dia Kertanegara ngebut pol karena kecepatan maksimal di lintas ini bisa 120. Itu sinyal hijau tuh. Kereta apa ya? Dan tadi eksekutifnya Kertanegara kok pakai eksekutif lawas. New image-nya lagi perawatan kayaknya. Oke, sekarang kita balik lagi ke rangkaian. Oke, dari arah barat ada kereta lagi. Oh, ini Malioboro Express kayaknya. Kalau dilihat dari rangkaiannya ya. Powanter kembarannya kereta Kertanegara tadi sama-sama pakai eksekutif lawas lagi. Tapi kalau Kertanegara nggak pakai eksekutif lawas normalnya. Kereta makanya juga sama-sama hijau sama Matarmaja. Oke, ini persiapan berangkat 5 menit lagi sih Mas Yan. Loh, dikunci. Ekonomi 3 Rami. Ekonomi 2 juga ramai. Nah, ini ekonomi 1. Oke, berangkat kembali dari stasiun Magetan. 12.45 awal 2 menit. 12.46 awal 1 menit. Tiba di stasiun Ngawi, ada kereta Ketel tuh yang lagi standby. Stasiun Ngawi. Oke, sampai di stasiun Ngawi. Di sini awal 2 menit, normal berhenti 2 menit, jadi ketambahan 2 menit, totalnya 4 menit berhenti di sini. Oke, itu dia Sancaka ngebut dan menyusul kereta Ketel. Ini dari Rewulu Jogja tujuan Madiun. Warnanya biru Ketelnya, underframe-nya. Kita akan segera berangkat kembali. Masih 3 menit sih, tapi biasanya berangkat awal. 14.08 tiba di stasiun Solo Jepres. Di kota Solo ini ada 3 stasiun ya, Solo Jepres, Solo Balapan, dan Purwosari. Karena kereta api Matarmaja ini akan ke jalur utara, jadi sebelum stasiun Solo Balapan sana ada percabangan ke arah kanan ke arah Semarang, sedangkan ke kiri ke arah Yogyakarta. Nah, Matarmaja ke arah kanan, sehingga berhentinya di sini karena nggak melewati Solo Balapan ataupun Purwosari. Dan di sini kereta api Matarmaja berhenti sekitaran 15 menit untuk menunggu disusul yang kedua kalinya, disusul kereta api Sancaka dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir Yogyakarta. Padahal Sancaka nggak searah dengan Matarmaja ya, tapi mungkin karena sudah terlalu dekat di belakang, makanya kesusul di sini sekalian. Matarmajanya berhenti juga. Kereta api Sancaka itu ke arah Solo Balapan, ke arah kiri nanti. Nah, jadi di sini berhenti lama lagi. Dan juga
terpampang tiang aliran atas untuk kereta rel listrik rute Palur hingga Yogyakarta. Nah, di sebelah sana ada rangkaian KRL yang lagi istirahat di depo Solo Jepres. Oke. Nah, di sana stasiunnya. Stasiunnya stasiun kuno, bangunan jadul. Ya memang stasiun-stasiun Solo, Jogja hingga ke arah Semarang sana kebanyakan jadul sih. Masih dipertahankan. Sinyal kuning untuk kereta api Sancaka dan ada sinyal hijau. Sepertinya ini kereta api Argo Wilis nih yang akan berjalan langsung juga dari arah Solo Balapan atau dari Bandung tujuan akhir Surabaya Gubeng rutenya. Mana dulu nih yang lewat atau papasan di sini? Sudah di jalur 2 dari arah Marangan berjalan langsung kereta api Argo Wilis. Nah benar, Argo Wilis dulu nih dari arah sana. Dari arah Jalan Timur akan berjalan langsung kereta api Sancaka. Oke, Sancaka kereta kedua yang menyusul Matarmaja sudah lewat dan sesaat lagi Matarmaja akan segera diberangkatkan kembali. Nunggu kereta api Sancaka itu masuk stasiun Solo Balapan.
Oke, sekarang aku bergerak ke kereta makan. Ini kereta makannya. Berada di belakang ekonomi 4. Ini ekonomi 4. Kereta makan dan di depan ekonomi 5. Ini dia, kereta makan modifikasi. Pakai tombol. Nah, ini dia. Oke teman-teman, sekarang aku sudah ada di kereta makannya. Seperti ini kondisinya. Ya nggak beda jauh dengan kereta makan stainless steel new generation. Terus untuk tirainya itu pakai tombol teman-teman. Tombolnya di sana sih. Udah terlanjur duduk di sini. Dan kursinya juga muat banyak. Mejanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar 24 sama yang sana. Kayaknya 30 deh totalnya. Kapasitas muat di sini. Terus di sana ada pantry untuk prama-prami menyiapkan makanan, jual makanan juga. Dan di sini meja makannya. Ada stop kontak gak ya? Oh ada. Nah ada meja juga. Buat makan atau bekerja menggunakan laptop. Terus kacanya gede. Nah enaknya kalau di kereta makan ini nih kacanya gede. Terus satu lagi ada musola di situ. Nah, buat beribadah. Disediakan sandal juga. Terus ini juga ada hiasan lokomotif. Lokomotif di 1410. Ini lokomotifnya Solo nih, yang ada di Solo. Lokomotif Jalan Darah. Udah, ini aku sudah pesan makan nasi sapi lada hitam. Karena yang kayaknya menurutku cocok ini, nasi sapi lada hitam. Aduh, harganya berapa ya? 44.000 kalau nggak salah. Sama ini fruity harganya 11.000, totalnya 55.000. Ini 15.17 persiapan masuk stasiun Telawa, dan di sini akan terjadi persilangan yang ketiga dan terakhir. Kereta api Matarmaja ini bakal silang Joglo Semarkerto yang punya kawasan nih, muter-muter Jawa Tengah. Ini awal teman-teman, harusnya 15.26 awal banyak. Matarmaja akan segera berhenti di stasiun Telawa. Beberapa sahabat juga kereta api Matarmaja akan segera berhenti di stasiun Telawa bagi para pelanggan yang mengikuti perjuangan di stasiun Telawa. Saya lebih kembali harapan Anda kasihkan jalan kembali dalam rangkaian. Oke, kita turun yuk. Ini dia stasiun Telawa. Masih bangunan kuno ya, tuh lantai-lantainya tuh. Dan struktur bangunannya juga. Pengen ke sana tapi ini akan segera masuk nih kereta api Joglo Semarkerto. Awal juga nih keretanya. Ya udahlah, kita lihat dari sini aja. Ini dia stasiun Telawa. Oke, ini iseng jalan ke kereta makannya. Ternyata pakai bogi K5 teman-teman. Bukan K8 ataupun K10. Biasanya kan modifan baru gini pakainya langsung K10. Ini K5. Berarti
Kecepatan maksimalnya cuma 100 nih. Landmarknya E. Wah, baru paham. Jadi itu mau moto ini, kirain ada tulisannya di situ. Ternyata nggak ada. Ini persiapan Joglo Semarkerto. Oh itu tuh. Kereta api Joglo Semarkerto. Ekonominya sama-sama ekonomi new generation ya. Dan juga ada kelas eksekutif. Kayaknya ini dulu yang berangkat nih. Maaf berisik pembangkit. Oke, ini persiapan stasiun Brombong. Di stasiun Brombong kita akan bergabung dengan jalur utara. Jadi yang semula kita jalan single track dari Solo ke Brombong, nah di Brombong kita bergabung ke jalur utara yang sudah double track. Nah kita motong ke arah jalur utara dan di sini pertemuannya di stasiun Brombong. Nanti kita juga lihat eksekutif gendut yang sudah
diletakkan di tanah. Ini percabangannya ya, ke sana ke arah Surabaya Pasar Turi, Bojonegoro, Cepu, Lamongan, ke arah sana. Ini stasiun Rungkung. Masih ada, kirain udah nggak ada. Mau jadi apa ini? Kok banyak peti kemas? Apa peti kemasnya mau dialihkan ke sini nih? Nah, itu rangkaian gendut ex Argo Brumanggrek yang sudah dikeluarkan ke jalur. Tuh AC-nya udah dicopot tuh teman-teman. Persiapan masuk stasiun Semarang Poncol. Jadi sekarang kereta api Matarmaja perantiannya di stasiun Semarang Poncol ya, untuk di kota Semarang sejak KPK 2025. Sebelumnya kan di stasiun Semarang Tawang ya. Kini dipindah ke Semarang Poncol karena memang Matarmaja ini full ekonomi dan cocoknya berhenti di Poncol. Saat ini kereta api Matarmaja standby di stasiun Semarang Poncol. Di sini kurang lebih 10 menit. Masih ada waktu sampai 16.34. Tadi aku ngisi air di situ, mumpung ada deket. Dan keretanya juga diisi air tuh, diisi air toilet lagi. Nah, di sebelah sini ada rangkaian kereta Kaligung, tujuan entah Tegal entah Brebes nih, pakai ekonomi New Image. Kastanya masih tinggian ekonominya Matarmaja ini ya. Tapi memang ini kereta bisa dibilang kereta lokal ini. Soalnya tarifnya cuma satu jenis, satu tarif gitu, nggak ada subclass. Di lokomotifnya sesi ada 01 juga. Tumpen nih nggak vintage, biasanya vintage. Ekonomi 1 dari Semarang ini tambah rame ya, bahkan hampir full. Ya bagus lah berarti okupansinya Matarmaja ini, walaupun ini weekday tapi tetap ramai. Ekonomi belakang tadi juga ramai kok.
tapi nggak tahu yang paling belakang. Kayaknya semakin di belakang ya rame, cuma ya semakin renggang gitu. Memang harganya masih worth it sih untuk ukuran ekonomi kayak gini. Rute Malang Jakarta lagi jauh. (16.35) telat 1 menit malah, berangkat dari stasiun Semarang Poncol. Nah ini mumpung masih belum gelap ya, semoga bisa menikmati pemandangan laut nih. Harusnya sih belum, masih 1 jam lagi gelapnya. Itu di sana juga ada depo kereta, perawatan kereta penumpang, pembangkit dan sebagainya yang bercap SMC. Kalau lokomotif di sana lokomotif. (17.43) sampai di stasiun Pekalongan. Ini keretanya telat 1 menit ya, jadi akan langsung segera berangkat nih. 2 menit lagi, 17.45. Nah, di sini ada beberapa penumpang yang turun dan ada juga yang naik tadi, lumayan ramai. Nah, di sini sudah mulai gelap, jadi selepas Pekalongan mungkin nggak banyak rekam-rekam dan hanya fokus ke satu momen lagi, yaitu nanti di stasiun Tegal disusul kereta api. Ya nanti kita lihat. Pokoknya clue-nya tadi keretanya yang menyusul itu pas kita berjalan langsung stasiun Semarang Tawang. Nah itu keretanya ada standby. Nah nanti kita pas lagi di stasiun Tegal. Oke, rasanya akan langsung segera berangkat. Ini suara idolnya gurih juga nih. Perjalanan kereta api Matarmaja sekarang sampai di stasiun Tegal jam 18.30 tadi masuknya. Berhenti hingga pukul 18.55 atau kurang lebih 25 menit. Berhenti lama banget di sini karena akan tunggu disusul kereta api Argo Muria dari stasiun Semarang Tawang tujuan akhir Gambir. Yang tadi sewaktu kita lewat Semarang Tawang itu keretanya masih standby, sekarang keretanya ngejar dan nyusul di stasiun Tegal ini. Nah, kita tunggu proses penyusulannya dan mungkin nanti bakal ada kereta lain. Kita lihat saja. Yang pasti kita di sini berhenti tunggu disusul kereta api Argo Muria. Kita tunggu aja keretanya. Oke, ini kereta api Argo Muria sudah masuk di jalur 1 dan menyusul kereta api Matarmaja. Argo Muria sekarang sudah ganti ke stainless steel new generation. Sudah bukan Argo Gemplodek lagi. Walaupun masih ada sih kereta api Argo Merbabu. Ini akan segera berangkat dulu nih. Sinyalnya hijau tuh. Langsung hijau dong. Mantap. Berhenti nggak sampai 2 menit.
Berlanjut kereta api Kertajaya dari Pasar Senen tujuan Surabaya Pasar Turi. Ini relnya bengkong-bengkong ya, jadi kelihatan kayak nyatu gitu tadi. Oke, ini dia kereta api Kertajaya. Jatuhnya Kertajaya ini ngilang Matarmaja ya. Soalnya kan Matarmaja harus lewat jalurnya ini dulu. Jadi gini, terbilang ngilang kereta api Kertajaya di stasiun Tegal, ngilang kereta api Matarmaja. Ini kereta api rangkaian terpanjang untuk saat ini, kereta api Kertajaya. Begitupun juga rangkaian yang meminjam, yaitu kereta api Ambarawa Express. Sebelumnya ada kereta api Kumarang sama Tegal Bahari, cuma karena sudah ganti rangkaian ke stainless new gen, jadi rangkaiannya dipendekin, nggak panjang lagi. Kayaknya bakal Kertajaya dulu ya. Ini masih, oh nggak sih, 4 menit lagi kita berangkat dari stasiun Tegal. Oke, perjalanan kereta api Matarmaja sekarang sudah sampai di stasiun Cirebon Perujakan. Untuk kereta api Matarmaja berhentinya di Cirebon Perujakan ya. Ada 2 stasiun di kota Cirebon, satu lagi Cirebon Kejaksaan di arah ke sana. Untuk Cirebon Kejaksaan itu perhentian kereta-kereta kelas atas, kelas Argo, full eksekutif dan beberapa campuran juga. Nah, yang Perujakan ini untuk kereta-kereta ekonomi dan beberapa campuran. Di sini juga ada ganti masinis. Jadi ada beberapa kali ganti masinis dan kondektur teman pada perjalanan kali ini. Ganti masinis itu tadi di Madiun, terus Semarang, sama Cirebon ini. Kalau kondektur itu lebih banyak malah. Kondektur tadi di Kertosono, terus Solo, mana lagi ya? Semarang, Tegal, dan Tegal ya. Tegal apa Cirebon? Cirebon ini ganti, terus Cirebon ke Jakarta. Lebih banyak kondekturnya malah dibanding masinisnya. Karena mungkin pegawai kondektur juga banyak ya. Dan di sini juga banyak penumpang yang turun. Yang naik nggak seberapa. Dan juga dilakukan pengisian air toilet. Mana tadi bapaknya? Udah kelihatan. Di stasiun Cirebon Perujakan ini juga terdapat pertemuan jalur dari arah jalur selatan dari Purwokerto Yogyakarta. Jadi peron sana nggak ke arah sana, ke arah Purwokerto Yogyakarta. Yang punya tadi di Solo Balapan, Solo Jayabres. Pisah dari Solo Jayabres, kemudian kita ketemu lagi di Cirebon Perujakan ini. Kereta yang berarti ke sana ya ke arah selatan. Yang sini yang jalur utara ke arah Semarang. Kini persiapan berangkat kembali nih berantas nih. Berantas, Matarmaja.
perjalanan kereta api Matarmaja sampai di stasiun Trisi. Stasiunnya cukup unik, itu stasiun relnya ada di sebelah diantaranya. Oh, jadi seperti pulau gitu ya di api rel. Jarang-jarang ini aku naik kereta terus berhenti di sini. Dulu naik Pandalungan ya kalau salah, berhenti di sini. Langsung berangkat ternyata. Dari sana dari kereta tuh. Oke teman-teman, kereta api Matarmaja sudah lepas dari stasiun Cikampek. Dan ini aku pakai jaket lagi karena AC dingin banget. Tadi tuh sekitaran mana gitu, dinginnya tuh nggak terlalu dingin. Dinginnya lebih dingin dari tadi pagi malah. Nggak tahu nih kok tiba-tiba dingin. Padahal suhunya kalau dilihat di layar itu kurang lebih sama kayak tadi. Mungkin karena udah malam juga sih. Ya udah, kita kasih kesimpulan untuk perjalanan kali ini. Sebenarnya perjalanan kali ini seru ya buat aku karena dapat beberapa kali persilangan kereta api, momen disusul. Tapi kok dirasa-rasa ya lama juga, 15,5 jam. Ini sekarang aja masih lepas Cikampek. Tadi tuh sampai mana ya? Sampai sebelum Tegal pokoknya. Udah kerasa capek banget. Karena memang kursi yang aku duduk ini keras banget ya. Jadi kerasa capeknya ketimbang waktu naik Belambangan Express sama Berantas kalau nggak salah waktu itu masih oke lah, nggak terlalu capek. Pas naik kereta api Belambangan Express itu kan 16 jam, itu malah nggak terlalu capek. Ini yang belum sampai 15 jam aja udah merasa capek. Ya udahlah, apa-apa, dinikmati aja. Yang penting dapat momen silang susul, terus pemandangannya dapat dan sebagainya. Untuk harga tiket 350 sampai 375.000 dengan rangkaian ekonomi New Gen sebenarnya worth it. Cuma untuk waktu tempuhnya aja yang kelamaan. Mungkin karena stasiun berhentiannya banyak ya, terus juga jamnya tabrakan sama kereta-kereta kencang. Jadi ya harus terpaksa silang dan terpaksa susul. Itulah yang membuat waktu tempuhnya lama. Waktu itu Majapahit waktu kecepatannya 100, kalau nggak salah nggak sampai 15 jam. Harusnya bisa lah ya kereta api Matarmaja itu dipersingkat untuk waktu tempuhnya. Yaudah, ini kita nikmati sisa perjalanan. Untuk suasana rangkaian tadi sampai sekarang ini yang aku rasakan sih kurangnya sih cuma berisik ya. Karena ini kan rangkaian modifikasi, jadi masih standar bawaan lama. Berisiknya masih ada, berisiknya roda ini aja karena aku pas di atas roda juga sih, makanya kerasa guncangan-guncangan tipis ya. Tapi di beberapa kota juga guncangannya nggak terlalu kerasa. Oke, kita nikmati sisa perjalanan naik kereta api Matarmaja ini sebelum tiba di stasiun Pasar Senen Jakarta. Kurang lebih 1 jam lagi masih ada perhentian Bekasi sama Jatinegara. Pasar Senen, persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. 23.10, telat 1 menit sampai tujuan akhir stasiun Pasar Senen.
Oke, akhirnya setelah kurang lebih 15,5 jam perjalanan kereta api Matarmaja yang aku naiki sudah tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Itulah pengalamanku naik kereta api Matarmaja full trip dari Malang ke Jakarta. Seperti itu ya, lama dan kerasa banget capeknya karena kursinya cukup keras, ditambah waktu yang lama jadi bosan dan capek, tapi nggak masalah, jadi pengalaman untuk perjalanan kali ini. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. BTW di sini ada rangkaian kereta api sepertinya Progo ya, benar Progo, tujuan Lempuyangan Yogyakarta, yang pakai ekonomi stainless steel new generation, ekonomi new generation asli dan new generation modifikasi. Jadi sama kayak tadi di Malang sama rangkaian Majapahit. Oke, aku akan segera keluar. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.